Brasil menang 3-0 atas Skotlandia. Di atas kertas, hasil ini terlihat seperti kemenangan yang tegas dan meyakinkan. Vinicius Junior tampil tajam, Matheus Cunha ikut mencatatkan nama di papan skor, dan Brasil menuntaskan fase grup sebagai tim terbaik di grupnya. Tapi anehnya, setelah pertandingan selesai, banyak orang justru tidak langsung membahas gol-gol Brasil. Bukan karena golnya tidak penting, bukan juga karena permainan Brasil tidak bagus, namun karena pada malam itu ada satu momen yang terasa lebih besar dari sekedar hasil akhir. Momen itu adalah ketika Neymar akhirnya kembali bermain untuk tim nasional Brasil. Dan buat banyak orang disitulah pusat emosinya, karena yang kembali ke lapangan bukan hanya seorang pemain bintang. Yang kembali adalah nama yang selama bertahun-tahun selalu identik dengan harapan, sorotan, tekanan, dan mimpi besar sepak bola Brasil. Sejak sebelum pertandingan dimulai, perhatian sudah mengarah ke satu hal yang sama. Apakah Neymar akan dimainkan? Here's a moment many Brazilian fans have been waiting for. Matheus Cunha has had another excellent outing and added to his goal tally. But for the first time in a long time, Neymar takes to the field for the Seleção. Pertanyaan itu terus muncul karena kondisinya memang belum benar-benar lepas dari sorotan. Ia sempat absen cukup lama, lalu datang ke turnamen ini dengan situasi yang tidak sepenuhnya ideal. Jadi wajar kalau banyak yang penasaran sekaligus sedikit cemas. Brasil memang datang ke laga ini dengan posisi yang cukup bagus. Mereka hanya butuh hasil yang meyakinkan untuk mengunci posisi teratas grup. Tapi tetap saja, di tengah kebutuhan tim untuk menang, ada cerita lain yang berjalan pelan di pinggir lapangan. Cerita tentang seorang pemain yang sedang mencoba kembali. Dan itu membuat suasana pertandingan terasa sedikit berbeda dari biasanya. Ketika laga dimulai, Brasil langsung menunjukkan kenapa mereka masih dianggap sebagai salah satu tim paling berbahaya di turnamen ini. Mereka bermain dengan tenang, cepat saat menyerang, dan sangat rapi ketika menguasai bola. Vinicius Junior menjadi wajah utama permainan Brasil malam itu. Pergerakannya merepotkan pertahanan Skotlandia sejak awal. Ia mencetak gol pembuka, lalu menambah satu gol lagi dan membuat Brasil berada dalam posisi yang sangat aman. Skotlandia sebenarnya berusaha memberi perlawanan. Mereka mencoba bertahan rapat dan sesekali mencari celah untuk menyerang balik. Tapi secara kualitas, Brasil memang terlihat berada satu tingkat di atasnya. Lalu ketika pertandingan berjalan semakin aman untuk Brasil, perhatian penonton mulai bergeser. Mata mereka tidak lagi hanya tertuju ke jalannya laga. Kamera beberapa kali menyorot bangku cadangan, dan setiap kali Neymar terlihat, respon dari tribun selalu terasa berbeda. Ada antusiasme yang tidak dibuat-buat, ada rasa menunggu yang sangat terasa. Penonton seolah tahu bahwa mereka mungkin sedang mendekati satu momen yang spesial. Bukan momen gol, bukan momen selebrasi, tapi momen ketika pemain yang sudah lama tidak tampil akhirnya dipanggil kembali. Dan benar saja, momen itu akhirnya datang di menit ke-76. Papan pergantian pemain diangkat. Nama Neymar muncul. Dalam sekejap, stadion langsung berubah. Suara penonton membesar, banyak yang berdiri, banyak yang mengangkat ponsel untuk merekam, dan dalam beberapa detik itu terasa jelas bahwa yang sedang disambut bukan pergantian biasa. Yang sedang disambut adalah kepulangan. Neymar kemudian masuk ke lapangan. Ia tidak bermain lama, waktunya di atas rumput juga tidak banyak. Ia tidak mencetak gol, tidak membuat assist, dan tidak melakukan hal-hal yang langsung mengubah hasil pertandingan. Tapi justru disitulah letak menariknya.
karena kehadirannya sudah cukup untuk mengubah nuansa pertandingan. Setiap sentuhan bola dari Neymar langsung disambut reaksi penonton. Bukan karena ia harus membuktikan sesuatu dalam 10 atau 15 menit, melainkan karena banyak orang paham betul bahwa untuk sampai ke momen itu jalannya tidak mudah. Ada proses pemulihan, ada keraguan, ada kritik. Ada juga pertanyaan yang terus muncul soal apakah Neymar masih bisa memberi pengaruh besar untuk Brasil. Malam itu memang belum menjawab semua pertanyaan itu, tapi setidaknya satu hal sudah terjawab: Neymar kembali. Dan kadang dalam sepak bola, satu langkah kecil seperti itu bisa terasa sangat besar. Yang juga menarik, comeback Neymar datang di saat Brasil sedang mulai menemukan bentuk terbaiknya. Dulu, hampir semua hal di lini serang Brasil terasa harus berputar di sekeliling Neymar. Ia menjadi pusat permainan, pusat perhatian, sekaligus tumpuan utama. Sekarang situasinya berbeda. Brasil punya Vinicius Junior yang sedang sangat percaya diri. Mereka punya beberapa pemain depan yang lebih siap berbagi tanggung jawab. Artinya, Neymar tidak lagi harus menanggung semuanya sendirian. Dan justru mungkin itu kabar baik untuk Brasil, karena Neymar kini tidak perlu selalu menjadi satu-satunya jawaban. Ia bisa hadir sebagai tambahan kualitas, sebagai pemain yang memberi pengalaman, keterangan, dan kreativitas ketika pertandingan-pertandingan besar mulai datang. Kalau kondisinya terus membaik, Brasil jelas mendapatkan satu senjata tambahan yang sangat penting. Bukan hanya karena nama besarnya, tapi karena pemain seperti Neymar tetap punya kemampuan untuk mengubah ritme permainan dalam satu momen. Di sisi lain, pertandingan melawan Skotlandia juga menunjukkan bahwa Brasil tidak sepenuhnya bergantung pada satu pemain. Mereka bisa menang meyakinkan tanpa harus menunggu Neymar menjadi penentu utama. Itu penting, karena turnamen besar tidak bisa dimenangkan hanya dengan nostalgia atau cerita emosional. Tim tetap harus kuat secara kolektif. Dan malam itu, Brasil punya dua hal sekaligus. Mereka punya hasil, dan mereka punya cerita. Hasilnya adalah kemenangan 3-0 yang membawa mereka melangkah ke fase berikutnya dengan kepercayaan diri tinggi. Ceritanya adalah Neymar kembali memakai seragam Brasil dan lagi-lagi membuat stadion bereaksi hanya karena dirinya masuk ke lapangan. Mungkin inilah yang membuat malam itu terasa spesial. Brasil tidak hanya menang, mereka seperti mendapatkan kembali sesuatu yang sempat hilang. Belum tentu ini berarti Neymar akan langsung menjadi pusat permainan lagi. Belum tentu juga comeback ini otomatis membuat Brasil lebih dekat ke gelar juara. Tapi untuk satu malam itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah setelah semua terjadi, Neymar akhirnya kembali bermain untuk negaranya. Dan di tengah kemenangan Brasil yang meyakinkan, itulah momen yang paling lama tinggal di ingatan banyak orang. Sekarang pertanyaannya sederhana. Menurut kalian, apakah kembalinya Neymar ini bisa jadi tambahan besar untuk Brasil di fase gugur? Atau justru peran utamanya nanti lebih sebagai pelapis yang memberi pengalaman ketika tim membutuhkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.